Mafia Animal, ketemu lagi di Mafia Animal. Kali ini edisi yang spesial khusus ngebahas soal salah satu tanaman hias di tempat teman saya, Mas Papang. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Jadi ini kita dekat, sebenarnya rumahnya dekat, cuman lama nggak ketemu. Tahu-tahu saya lihat aktivitas Facebooknya di Pang Nurseri ya. Pang Nurseri. Nanti muncul di sini nih Pang Nurseri. Itu kayaknya postingannya semakin keren-keren. Saya datang ke sini ternyata greenhouse-nya udah lumayan gede dan koleksinya udah sangat banyak, jauh dari dulu-dulu kita ketemu. Oke, di sini kan yang saya lihat meskipun banyak, di luar-luar juga masih banyak. Ini rata-rata dari tanaman apa? Kalau khusus yang di greenhouse ini kita budidayanya tanaman sukulen. Tanaman sukulen. Meliputi apa aja itu tanaman sukulen? Ada kaktus, ada denium, terus pachypodium dan teman-temannya yang tanaman gurun. Intinya sukulen itu tanaman-tanaman gurun gitu ya. Ya, kebanyakan tanaman gurun. Kebanyakan tanaman gurun. Berarti nggak semuanya gurun, cuman kebanyakan tanaman gurun. Kenapa memilih tanaman gurun? Sebenarnya ya satu memang saya suka. Yang kedua, dilala ini kan pas saya bangun greenhouse dulu belum tahu, ternyata setelah jadi itu kalau siang suhunya panas, Mas. Oh, jadi akhirnya nyari tanamannya yang cocok buat bisa dibudidayakan di sini. Akhirnya milihnya gitu. Jadi bikin greenhouse dulu. Setelah itu baru nemu tanaman yang cocok untuk dibudidayakan. Jadi lebih ke ini ya, apa namanya? Apa ya? Ya kalau dari tadi pertanyaan tadi apa ya istilahnya? Argumen dari Mas Papang ini, dia kan suka tanaman banyak jenis. Bikin greenhouse untuk hobisnya dia lebih maksimal, dan yang paling cocok tanaman-tanaman sukulen karena suhunya panas. Terus tanaman sukulen, untuk rata-rata tanaman sukulen ini buat yang masih baru nonton kan kelihatan menarik dengan warna-warninya dan keunikannya. Seribet apa sih tanaman gurun, sedangkan kita di sini kan suhunya tropis? Malah kalau istilahnya kalau kaktus, tanaman sukulen itu malah perawatannya itu yang paling mudah. Perawatannya yang paling mudah. Soalnya dari penyiraman sendiri kita paling seminggu itu 2 kali atau sekali toh. Seminggu cuma 2 kali atau sekali? Pemupukan itu paling 6 bulan sekali. Pemupukan cuma 6 bulan sekali, apalagi dengan tanaman-tanaman yang pot-pot kecil seperti ini ya. Ringan, perawatannya ringan. Terus yang saya tahu, Papang ini kan dia bisnisnya dulu sempat batik, sempat apa gitulah, sempat kesana kesini, dan sekarang sudah meninggalkan semua urusan dunia, pindah ke tanaman gitu ya, pindah ke tanaman. Jadi dari bisnisnya untuk Mas Papang sendiri sudah cukup menjanjikan ini kayaknya. Ya alhamdulillah, apalagi ini pas masa pandemi ini dunia hobi kan lagi agak naik ya. Oh iya. Jadi ikut kedampak juga lah. Ikut kedampak yang naik. Positif. Kedampak positif. Sebelumnya itu sepi, sebelum pandemi itu sepi. Kan Mas Jibril dulu sering main ke sini ya. Dulu lihat ada aglonema, ada macam-macam tanaman. Enggak ke konsep lah. Enggak konsep lah. Itu justru malah pas sebelum pandemi kan ini greenhouse. Jadi dilalah ada kaktus, terus booming rame. Ya akhirnya sekarang langsung difokusin, sekalian langsung kita fokus di tanaman apa tadi istilahnya? Sukulen ini. Sukulen. Kelebihan tanaman sukulen salah satunya yaitu perawatannya yang sangat simpel. Terus jenisnya itu juga banyak, Mas. Oh, jenisnya juga macam-macam. Kalau dunia komunitas itu kan biasanya yang rame terus greget itu jenisnya harus banyak. Jadi pilihan nanti kan ada kasta-kastanya, ada yang sultan, ada yang receh kayak gitu kan. Jadi kan di dunia bisnisnya itu asik gitu. Oh, dunia bisnisnya asik karena mungkin ya banyak pilihan itu, jadi nggak ada puasnya gitu ya. Pembeli itu nggak ada puasnya. Apalagi yang saya dengar tanaman itu bisa disilang-silang juga ya. Sukulen sendiri bisa. Bisa disilang-silang gitu. Bisa disilang-silang. Ya ini contohnya yang kayak gini. Ini kan
berarti yang model istilahnya ini kan sempit banget nih sampai peot gini. Ini sampai peot ini. Ini peotnya karena dulunya kecil terus tumbuh. Ini kalau ini dulu kan kita tanam masih kecil, terus kita buat paket ini istilahnya. Satu astropit. Ini kan yang bulat hijau ini namanya astropitum. Astropitum. Yang kaktusnya ini ada 2 jenis. Ini kaktus Miha, ini kaktus LB. Jadi kita jual satu paket kayak gitu. Oh gitu, satu paket. Nah, ini gitu. Sampai gede belum laku yang ini. Sisa. Dulu sampai kan gede belum laku. Jadi memang salah satu mindset yang saya suka dari Mas Papang ini, saya kan pernah ngobrol-ngobrol. Dulu waktu awal-awal hobis kita tanam ada katakanlah 100 biji, apa istilahnya? 100 ekor. Biji. Biji ya? Biji. Oh, tanaman 100 biji. Udah benih. Tumbuh masih biji aja. Enggak, maksudnya kalau udah tumbuh seedling. Istilahnya seedling. 100 buah. Bibit. Pokoknya 100 ini pot. Kita udah khawatir mau jualnya gimana, kan gitu ya? Iya. Dan sekarang di sini kita udah ada bukan kita ya, Mas Papang udah ada ribuan. Dia nyantai-nyantai aja dan penjualan jalan terus. Berarti intinya kalau lu mau bisnis, nikmatin hobisnya, ya tanamannya ini, nikmatin tanamannya, resapin terus nggak usah takut nggak laku gitu ya. Pasti tetap pada suatu saat ada masanya. Ada masanya gitu. Terus ya. Kalau ada masanya itu malah kita nggak punya barang, malah jadi pusing sendiri. Oke. Kalau kita punya barang banyak. Sekarang gini, dari beragam tanaman sukulen di sini kira-kira ini Mas Babang punya berapa jenis sih? Kalau jenisnya nggak kehitung ya, mestinya saya nggak ngitung. Cuman kalau dari istilahnya apa ya, kelompoknya. Ya. Yang di sini kan ini meja ini kaktus. Oh gitu. Kalau kaktus kan teman-teman tahu pasti ya, ini berduri kayak gini. Ini semua kaktus berduri. Rata-rata berduri. Terus yang meja ini astropitum namanya. Astropitum itu jadi mirip kaktus tapi nggak berduri. Atau gimana? Dia ini bulat tanpa duri. Bulat tanpa duri. Keunikannya dia itu coraknya itu terus banyak banget. Ambil ini. Nah, ini maksudnya kaktus atau astropitum? Ini yang atasnya astropitum, tapi kita grafting batang bawahnya pakai kaktus. Grafting, apa itu grafting? Grafting itu disambung. Oh disambung, jadi ini astropitum bawahnya kaktus? Bawahnya kaktus. Oh bisa, jadi astropitum disambung kaktus bisa? Soalnya satu family, kalau satu family itu masih bisa ditempelin. Nah ini fungsinya dia kan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Tapi nggak semua sukulen bisa disambung atau semuanya bisa? Nggak semua. Oh nggak semua bisa. Kalau satu family bisa. Satu family bisa, belajarnya mesti lama itu. Tapi bisa tanya-tanya di Pang Nursery bisa ya? Bisa. Oke Mas Papang, jadi ini kan namanya Pang Nursery. Ini maksudnya Pang Nursery itu apa? Nursery itu apa sih sebenarnya? Kalau di dunia tanaman itu Mas, nursery itu artinya pembibitan. Nursery itu artinya pembibitan, bukan toko tanaman gitu, bukan? Bukan, tempat pembibitan. Tempat pembibitan atau usaha pembibitan. Oh, tempat usaha pembibitan. Berarti lebih ke apa istilahnya, memperbanyak gitu ya? Budidaya gitu. Budidaya. Terus proses budidayanya sampai sebanyak ini. Ini kan kalau kita lihat pertumbuhan tanamannya lambat. Pertumbuhan tanamannya lambat. Tapi dengan koleksi sebanyak itu tuh prosesnya seperti apa? Kalau kaktus astropitum ini proses budidayanya kita ada 2 macam. Yang pertama dari biji. Ya. Itu kayak tadi ini kan baru keluar bunga. Kita lakukan polinasi. Apa itu polinasi? Berarti apa ya? Kalau pelajaran biologi itu benang sari ketemu putik gitu. Pembuahan. Nah. Nanti ini keluar buahnya. Ini kan kalau malam bunganya udah layu ini ya. Berarti bunganya nggak tahan lama kalau yang ada yang sehari, ada yang sampai 1 minggu. Ada yang sehari, ada yang sampai 1 minggu. Tapi mekarnya kalau pas siang. Oh gitu. Ini nanti yang hasil udah kayak ini hasil yang sudah dipolinasi Mas. Ini keluar buah. Ini buahnya jadi ini. Buahnya sama kayak buah naga. Baik kaktus maupun astropitum buahnya itu sama kayak buah naga. Terus setelah keluar buah nanti baru biji gitu. Nah, nanti di dalamnya ada biji. Nanti itulah yang di sana itu
proses persemaiannya. Satu apa ya namanya? Satu buah bisa berapa banyak biji? Kalau dari yang kecil kayak gini paling mulai 10 sampai ratusan. Oh, sampai ratusan. Kalau yang induk gede-gede kayak gitu bijinya udah sampai 200 biji bisa. Oh, sampai berarti meskipun pertumbuhannya lambat, sekali persemaian dari hasil biji ini sampai 200-an gitu ya. Kalau kaktus lebih banyak lagi, bisa sampai 1000 biji satu buah. Menarik. Jadi satu angkatan atau istilahnya satu batch itu kita sudah bisa jualan banyak, kita sudah punya koleksi banyak. Ya kalau nggak mau jualan ya kasih teman-teman banyak. Oke. Terus prosesnya selain dengan kan ada 2 proses apa istilahnya pembibitan. Selain dari biji ada proses potel, namanya potelan. Potelan. Stek kalau di tanaman biasa itu stek. Cuman karena ini bentuknya bulat kan, ini kita contohkan ini kan yang tadi bibit grafting itu, yang disambung itu, dia kan pertumbuhannya lebih cepat. Dan kalau karakternya kalau yang di grafting dia pasti keluar anakan. Oh, jadi kalau di grafting disambung itu pertumbuhan jadi lebih cepat. Dan keluar anakan. Oh. Nah, anakan yang kayak gini yang bisa dipotel. Oh, jadi kita ambil gitu aja. Ini yang gede bisa dicontohin. Nah, ini kan keluar anakan banyak. Kalau yang udah 1 cm itu bisa dipotel. Oh, gitu aja. Udah taruh gitu aja. Ini ditaruh bisa, di grafting lagi bisa. Oh, ditaruh bisa, di grafting lagi bisa. Nah, itu yang di bawah lagi masih proses grafting. Ntar kita kasih lihat. Kalau yang di grafting kenapa yang di grafting taruh bawah? Kalau masih proses grafting kan nggak boleh kena panas langsung. Oh. Kita teduhin dulu. Jadi kayak tanaman-tanaman lain pada umumnya ya, saat tanam jangan kena panas langsung. Kayak gini on root juga kita pakai box, nanti kita kasih tutup, disungkup. Dia juga nggak boleh panas langsung. Soalnya proses pengakarannya itu 1-2 bulan. Oke. Ya, ada satu yang kelewat. Ini dia satu yang kelewat, masalah perawatan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pengen koleksi atau pengen ya jadi hiasan, proses penyiramannya kan seminggu bisa 2 kali, bisa sekali aja. Itu media tanamnya gimana? Nah, khusus untuk kaktus media tanam itu harus poros. Itu poros A. Wajib itu. Itu kunci utamanya. Jadi perlu diingat khusus untuk sekulen ya. Untuk sekulen itu media tanamnya harus poros. Poros itu tidak menyimpan air. Poros jadi itu berarti airnya becek. Lewat aja. Nggak becek. Cuma lembab. Cuma lembab. Jadi sudah seminggu cuma 2 kali cuma lembab. Terus cocok nggak dia buat hiasan indoor? Kalau di indoor nanti harus dijemur sesekali. Paling nggak seminggu sekali ya. Paling seminggu sekali. Dan kalau di indoor dia nggak tumbuh. Dia cuma diem toh. Oh, dia nggak tumbuh tapi hidup. Oh, tapi hidup tapi nggak tumbuh. Oke, mengenai umur, kalau umur bisa puluhan tahun. Itu yang di depan itu udah 4 tahun, 5 tahun. Ini itu 5 tahun. Kalau dari bijinya segitu 5 tahun. Oh, ini udah 5 tahunan. Oke, terus dengan banyaknya biji, persemaian dan koleksi yang segini banyak, segmen pasarnya gimana? Kan Pak Nurseri yang pasti ini bisnis sampai meninggalkan bisnis yang lain. Itu mangsa pasarnya gimana? Kalau pemasarannya sendiri di sini saya di komunitas terus marketplace Facebook, marketplace Shopee sama Tokopedia. Oh, marketplace Shopee, Tokopedia, terus yang utama di komunitas Facebook. Oh, yang utama di komunitas Facebook. Oke, sekarang kita pengen tahu aja sampel sedikit yang termasuk mahal, sedang dan yang murah. Nah, kalau yang utama kan di sini Astrophytum. Nah, ini kita itu juga variasi harga tergantung jenisnya. Kayak gini kan polos, Mas. Ya. Ini polos itu yang paling murah. Sampai berapa ini harganya ini yang?
Kalau yang polos kayak gitu saya jualnya sekitar 45.000. Sekitar 45.000 itu termasuk yang murah, dan di sini ada ribuan. Dan di sini ada ribuan. Kalau ini kan ada yang dibuat paket juga. Terus kalau ada yang coraknya harganya lebih. Oh, jadi tergantung juga, meskipun satu jenis tergantung corak-coraknya juga. Terus yang sedang. Nah, ini kayak gini ini coraknya lebih tebal. Oh, tadi kan polos. Coraknya lebih tebal, biasa disebut super kabuto. Super kabuto. Nah, ini gedenya kayak gini, kan coraknya. Oh, gedenya gini. Jadi ada corak-coraknya. Berapa harganya? Yang super kabuto ini 100. Sekitar 100 lah. 145, 100. Terus yang mahal. Kalau untuk bibitnya yang ukuran 1-2 cm yang paling mahal di sini memang ini super kabuto. Super kabuto. Untuk yang astropitum. Yang astropitum. Terus sukulen lain yang mahal mana ini? Kita pengen tahu. Nah, ini tadi udah diambil. Ini ya? Iya. Ini yang tadi. Kalau salah satu yang paling sultan di sini itu. Salah satu yang mahal. Ini jenisnya apa? Pachypodium. Pachypodium brevicaule. Pachypodium brevicaule. Harganya berapa ini? Kalau yang Mas Jibril pegang itu 1,2. 1,2 juta nih tanamannya segini. Taruh indoor diem udah gini aja. Jadi barang koleksi berarti itu ya. Segitu 14 bulan. 14 bulan pertumbuhannya sangat lama. Ini dari biji. Dari biji, dan itu istilahnya bijinya langka. Tanaman langka. Bijinya masih tanaman impor. langka, bijinya masih impor. Dan proses tanamnya itu susah. Proses tanamnya susah karena impor itu ya. Memang dari jenisnya itu susah, bijinya itu susah tumbuh. Memang dari jenisnya bijinya susah tumbuh. Itu berarti saya datangin 3 kali. Rombongan pertama itu ini, iya, itu ini. cuman hidup 30%. Cuman hidup 30%. Lah yang batch kedua dan batch ketiga itu alhamdulillah 100%. Mati semua. Batch kedua dan ketiga 100% mati semua. Itu biji dari Taiwan. Biasanya kalau kita ngomong yang pertama, yang kedua mati semua, yang ketiga berhasil 30%, berarti ketemu caranya. Kalau ini bukan ketemu caranya, memang susah. Karena yang pertama dan kedua, teman-temannya di sana, udah biar di sini aja nih. Ya, berarti sementara itu dulu ya sekilas ya. Oke, sekilas tentang hobisnya Mas Papang, bisnisnya Mas Papang. Bisa lebih lanjut di Pang Nursery atau di konten-konten selanjutnya kita mungkin akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih Mas Papang. Semoga semakin jaya. Wassalam.